Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu meski hanya melalui ruang maya ini. Sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan pantun. Pagi-pagi makan ketan, diminum pakai susu sapi. Izinkan saya berkenalan. Semoga semua bisa mengenal saya lebih dekat lagi. Perkenalkan, nama saya Hindun Azhar Ramadhaniyati dari kelas 1D dengan NIM 1240 1051 040106. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 pilar kebaikan dalam Islam, yaitu apa? Amal soleh, iman, tawakal, dan ikhlas. Meskipun kita berada di dunia online, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan dan mengambil manfaat dari pembahasan kali ini. Dan supaya lebih ringan lagi, saya akan mencoba mulai dengan sebuah pantun. Kalau sinyalnya tiba-tiba ngadat, jangan emosi dan marah-marah. Tetap santai sambil semangat, kita belajar bersama meraih berkah. Amal soleh itu bagaikan investasi, tapi bukan investasi bodong ya. Ini tuh investasi yang untungnya udah pasti. Di dunia dapat pahala, di akhirat dapat surga. Tapi ingat, amal soleh itu ada 2 syaratnya. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua caranya sesuai syariat. Misalnya, kita kasih makan orang miskin, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita nggak sambil mengumbar kebaikan kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Ada lagi contoh lain. Pernah lihat ibu-ibu rebutan tempat duduk di depan pengajian? Kalau niatnya biar ngeliat ustadznya lebih dekat, itu bukan amal soleh. Amal soleh itu misalnya kita membantu membersihkan ruangan pengajian setelah acara selesai tanpa mengharapkan pujian dari siapapun. Amal kecil tapi besar nilainya di mata Allah. Yang kedua, iman dan ilmu. Iman adalah pondasi kita sebagai seorang muslim. Tapi iman tanpa ilmu itu seperti bangunan tanpa tiang, gampang roboh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Bayangkan, kita mengaku beriman,
tapi nggak paham bagaimana menjalankan perintah Allah. Misalnya, seorang muslim tahu sholat itu wajib, tapi tanpa ilmu bisa aja dia hanya ikut-ikutan. Mungkin dia tidak tahu pentingnya khusyuk atau apa yang dia baca dalam sholat. Akhirnya, ibadahnya hanya jadi rutinitas kosong. Seperti hanya menjalankan, yang penting gue udah sholat 5 waktu. Contoh lainnya, ada yang sangat ingin menolong orang lain, tapi tanpa ilmu, dia mendonasikan uangnya, ternyata malah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan maksiat. Disinilah ilmu berperan, agar iman kita tidak asal jalan, melainkan benar-benar sesuai tuntutan Islam. Sebaliknya, ilmu tanpa iman itu juga berbahaya. Orang yang pintar tapi tidak beriman bisa menyalahgunakan kepintarannya untuk kejahatan, seperti menciptakan teknologi yang merusak atau memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Jadi, iman dan ilmu itu harus seimbang. Belajarlah niat mencari ridho Allah, karena ilmu yang kita dapat akan memperkuat iman dan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Yang ketiga, tawakal. Tawakal itu kunci terakhir setelah usaha maksimal. Tapi kadang orang salah paham. Misalnya, ada orang mau jualan online. Dia bilang, saya tawakal aja, Allah pasti kasih rezeki. Tapi dia nggak mempromosikan dagangannya. Nggak juga belajar cara gimana buat konten yang menarik. Bahkan nggak update soal kebutuhan pasar. Pada akhirnya, dagangannya sepi pembeli. Contoh tawakal yang benar itu, kalau ingin jualannya itu sukses, kita harus usaha dulu. Belajar cara promosi, melayani pembeli dengan baik, dan juga konsisten. Setelah semua usaha itu, baru kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Kalau belum berhasil, jangan patah semangat. Karena Allah pasti punya rencana yang terbaik untuk kita. Contoh lain, ada mahasiswa bilang, saya tawakal aja, Allah tahu nilai yang terbaik buat saya. Tapi mahasiswa ini malah nggak belajar waktu ujian. Ya yakin deh, nilai terbaik buat dia mungkin Jadi kalau mau berhasil, ya harus usaha dulu, baru tawakal. Jadi kalau udah tahu mau ujian, ya harus belajar dulu, baru apapun hasilnya nanti kita bertawakal kepada Allah. Terakhir, mari kita bicara soal ikhlas. Sebenarnya memang ini tuh sulit, tapi penting. Kayak kita kadang rasa udah ikhlas, tapi ternyata masih ada niat yang tersembunyi. Misal, salah satu orang di kelompok kalian membackup semua pekerjaan untuk tugas kelompok kalian, tapi di belakang dia ngeluh, malah nyindir-nyindir juga. Kalau bukan aku, tugas ini pasti gak bakal selesai. Nah, bantuannya itu sebenarnya baik. Tapi kalau disertai dengan harapan atau pujian, maka keikhlasannya bisa ternodai. Ikhlas itu melakukan kebaikan tanpa harap imbalan apapun. Cukup yakin bahwa Allah yang mencatat dan memberi balasannya. Nah, selesailah sudah pembahasan kita pada video kali ini. Jadi, dari pembahasan ini kita bisa belajar. Pertama, amal soleh itu harus ikhlas dan sesuai syariat. Kedua, iman butuh ilmu supaya nggak ngawur. Yang ketiga, tawakal itu usaha dulu, pasrahnya belakangan. Dan yang terakhir, ikhlas adalah rahasia diterimanya amal kita. Jadi mari kita niatkan untuk memperbaiki amal kita, memperbanyak ilmu, dan melatih diri agar selalu ikhlas. Insya Allah, hidup kita akan penuh berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimat demi kalimat sudah saya sampaikan. Kekurangan sudah barang tentu, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.